Didi Kempot mengawali karir sebagai musisi jalanan di kota kelahirannya di Solo, Jawa Tengah. Ia memang sangat terkenal dengan kenekatannya, kebandelannya, dan juga keberaniannya. Jiwa senimannya mengalir karena turunan dari sang ayah yang merupakan pelawak Sri Mulat yang cukup kawakan, yaitu Ranto Edi Gudel atau sering dipanggil Mbah Gudel. Selain itu, Didi Kempot adalah adik kandung dari almarhum Mami Podang yang juga adalah seniman pelawak Sri Mulat. Walaupun sebagian besar keluarganya menekuni dunia lawak, Didi pun bercita-cita seperti ayahnya. Namun, bakat Didi ternyata berbeda. Didi lebih mencintai dunia seniman sebagai penyanyi Jawa. Oke, tapi saya agak penasaran dengan Mas Didi. Mas Didi adalah seorang anak dari Mbah Ranto ya. Pelawak terkenal. Dan Mami Prakoso adalah kakak saya. Almarhum adalah kakak Sri Mulat. Yes. Masa hidupnya susah sampai harus bernyanyi di trotoar? Itu kan yang sukses dia, bukan saya. Lah itu kan keluarga. Iya, tapi saya nggak bisa gitu. Karena saya pengen, karena sudah berangkat dari kampung, saya bilang ke ibu saya pengen seperti Mas Mami. Apanya? Pengen dikenal orang di Indonesia. Terkenal. Dengan apa yang saya kerjakan. Ya ternyata dengan kurun waktu hampir 3 tahun Tuhan ngasih jalan saya bisa rekaman di Jakarta. Pada saat cerita dengan pertama duka kali. yang di jalanan yang begitu panjang. Berapa lama ngamen? Hampir 3 tahun di Jakarta. 3 tahun di Yes. Jakarta? Oke, saya punya nih kalau tidak salah suatu foto yang cocok untuk membangkitkan nostalgia. Masih ingat ini Mas? Ini daerah mana ini? Sleepy, Bu. Tinggalnya dekat sini bukan dulu? Sleepy? Iya. Ya. Iya. Di JC. Iya, di JC. JC. Aku numpang mandi di situ. Numpang mandi di gedung ini? Pura-pura mandi ke belakang. Kadang aku juga minum airnya itu. Tahun berapa? Ya di era-era 85 tuh, 86. Loh ini beneran Mas? Numpang mandi di tempat orang? Iya. Bahkan ada hotel yang berdiri dekat di situ tuh dulu sering ada tanah kosong tuh. Loh kenapa nggak di tempat kos saja? Kalau kos kan jauh Mas, kita naik jalan kaki ngojek lagi keluar biaya. Kira dapat duit dari mana gitu. Apa nggak malu Mas? Nggak, udah. Atau tidak mempermalukan keluarga? Karena bapak saya tuh di Solo terkenal, kakak saya di Indonesia terkenal. Lah masa ngamen? Saya berani ngamen karena saya bilang jujur kepada orang tua saya. Bapak ke saya pemain pelawak. Yang saat itu bapak sering bercerita ke anak-anaknya. Bapak melawak itu dan kasih makanan aja sudah kita bapak tak kasihin kamu. Dan yang seperti itu kita dengar masih kecil. Dan selalu bapak kalau sebelum naik panggung ketoprak, saya sama Mas Mami duduk di kanan kiri, bapak main kendang dulu. Bapak selalu bilang, ini aku nyariin duit untuk kamu. Saya nggak tahu hasilnya berapa bapak juga. Atau kalau penontonnya nggak ada ketoprak, juga nggak dapat duit. Ternyata itu membangkitkan kita sampai kita sudah besar, sekolah, sering bohong. Bapak belikan sepeda, akhirnya aku pikir ini tak jual. Daripada aku latihan gitar pinjam temen terus saya jual. Kenapa tidak minta gitar saja dibanding minta sepeda? Bapak maksudnya untuk sekolah kan, lumayan. Kan tapi saya bolos terus ngapain saya bilang. Ini kalau tambah dosa setiap hari ini kepada orang tua, jujur aja, Pak aku nggak mau sekolah. Sudah gitu. Harus udah jawab, mau jadi apa kamu? Seperti Bapak. Pengen ngelawak kata dia, enggak bisa. Saya Pak nyanyi. Ibu saya itu penyanyi tapi tarkam antar kampung. Ya tidak setenari Bu Aljina. Akhirnya saya ambil sikap, ambil keputusan itu. Bapak saya ya enggak apa-apa. Kalau ingin jadi seniman, pesan bapak saya jangan mimpi kaya dulu. Mana karya kamu? Kamu bisa apa dalam dunia seni ini? Bapak selalu bilang gitu. Itu pesan Bapak. Kalau karya kamu nanti betul-betul orang menerima, rezeki akan datang sendiri. Alhamdulillah. Sampai sekarang kita masih ada rezeki. Tapi apakah ibu juga setuju pada saat menjadi? Nangis. Dia melahirkan saya. Nangis kenapa? Ngapain di Jakarta? Ngamen, barang. Barang dulu kalau orang Jawa ngumbar wirang. Apa? Jadi kayak apa ya? Nggak punya malu kamu kayak gitu. Iya. Saya bilang enggak apa-apa. Bu, doakan saya insya Allah nanti pulang bisa buat ibu tertawa nanti. Bikin ibu tersenyum. Tetap nangis. Saat nekat berangkat, tapi akhirnya orang tua tetap ya saya doain kamu. Tetap sambil bercerita itu katanya penyanyi kondang dulu pernah ngamen itu, jadi dia agak tenang ibu kan. Kan ada beberapa penyanyi Indonesia juga banyak yang berangkat dari situ gitu. Ya wes apa-apa, sing hati-hati. Begitu saya bisa pulang bener-bener keluar TV waktu itu,
Ada satu stasiun TV tok zaman dulu Mas, Iya. TVRI dulu. TVRI, iya. Itu orang sekampung dikelilingin ibu saya, itu anakku, itu anakku. Tapi selama 3 tahun berarti kan ngamen. Ngamen. Pernah tidak ada perasaan? Itu untuk di Jakarta loh, 3 Iya. tahun itu. Tapi di kampung sudah ngamen juga, curi-curi saya Oh sama. gitu. Keluar rumah bawa gitar ini. Karena saya punya, aku pasti nanti bisa beli sepeda lagi gitu. Iya, Kalau nggak aku nggak ngamen mana bisa beli sepeda lagi. Iya, iya. Tapi pada saat di Jakarta 3 tahun, Mas Didi, Keluar masuk studio nawarin lagu dulu prosesnya. nah itu dia perjuangan masuk ke Iya, studio. iya. Oh, sulit. Siapa yang paling berjasa dalam karir musik? Paling Mas Didi? berjala dalam musik saya rekaman adalah termasuk Ari Wibowo, almarhum Bill Brown. Iya, iya. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Beliau yang ngasih support saya, tenang aja, kamu ibarat naga masih tidur karena kamu punya potensi. Ya, Mas Ari waktu itu. Akhirnya setelah album Cidro, terus ketemu beliau itu, Iya. karena Cidro kan di Indonesia kurang sukses Mas waktu itu Mas. Iya. Enggak kecium, siapa Didi Kempot, lagu Betul. apaan itu? Stasiun balapan yang kecium. Ya, sebelum balapan kita rekaman dulu Betul, sama Haribo. iya. Kita direkam sama Haribo sama pelawak Jogja, Yati Pesek. Oh, iya. Lawang ngarep tak kunci, itu pernah tuh. Haribo kok belum kena ya di lagu kayak gini. Kamu tuh cocoknya yang melo, itu termasuk Mas Ari bilang. Oh. Benar begitu saya nyanyi lagu Sewu Kuto dan Stasiun Balapan. Nah, ini kamu. Meledak. Tapi saya dengar juga Mas Didi ini banyak sekali kirim demo Nah, iya. ke label, tapi nggak nyampe. Demonya cuma direkam di gitar, itu tape, kasih syair, karetin gini zaman dulu Mas. Iya. Tumpuk kantor satpam dulu. Titip satpam, Sebelum kan? ketemu produser, depan satpam dulu. Iya, betul. Ya nanti baru diseleksi gitu Iya. aja. Berarti Tahu, nggak ya? nggak ketemu pegawai label, nggak ketemu Belum. siapa? Nanti di garis ini datang sana, nggak terima lagi nih barangnya balik. Tapi yang pertama sebelum Haribo ada dulu Mas Pombi dulu yang lagu Cidro yang masuk Iya. di Musika, yang saya Iya. bilang kurang sukses. Iya. Itu juga Mas Pombi sangat luar biasa membantu saya. Pada saat itu Mas Mami almarhum Ya. kakak kan sudah sibuk dengan Sri Mulat. Ya. Masa ada tidak keinginan untuk bergabung sama Sri Mulat? Kayaknya saya nggak ada bakat di situ. Atau nyanyi di Sri Mulat kan bagus juga Mas, bisa di situ. Kayaknya lebih nyaman apa yang sudah saya jalani waktu itu. Ngamen di jalanan sambil berkarya. Lagu saya teriak di atas pitch ciptaan saya sendiri. Orang bingung tuh lagunya sopo, orang belum masuk rekaman kok diteriak-teriak. Tapi sama jadi kasih duit. Iya. Jadi pada saat ketemu orang tidak pernah bawa nama saya adiknya Mami Prakoso, Nah, saya anaknya kalau Mbak almarhum Ranto." nusul saya gitu baru tahu. Karena kita nongkrong di Bundaran Selipi yang ada warung Tegalnya itu di pojok itu dekat rotan-rotan. Kadang Mas Mami minggir bawa mobil kan. Kadang orang lihat itu Mami ngapain di situ. Dia kadang ikut nongkrong sama teman-teman ngamen. Oh ya? Ya. Nyamperin saya, ayo mulai, ayo pulang. Nggak usah lah, aku di sini aja. Kadang dia air matanya nggak mau keluar gini-gini, akhirnya ngambil dompet gini. Ya mungkin lihat adiknya kok gini gitu. Tapi begitu saya kasih tahu, aku juga pengen seperti kamu, aku kan berjuang. Insya Allah doain aja lah, aku bisa kayak kamu nantinya. Begitu saya bisa rekaman ya akhirnya sampai ketemu lagu Stasiun Mami, ngasih salam saya kencang-kencang. Mas Didi ini tidak menerima bantuan berarti dari Karena kasih duit orang Mami lain. saya terima. Karena dia ngasihnya juga. Ini untuk kamu, untuk makan kalau gini. Yang penting untuk makan. Ya. Tapi banyak nolak juga, nolak bantuan. Kalau untuk diajak yang ke rumah yang enak-enak itu saya kadang enggak. Makanya ketemunya lagu jangan milo-milo sedih-sedih terus. Kenapa Mas? Memang apakah ini proses kreatif membatasi diri dengan kesenangan biar kreatif, biar susah kan kalau susah itu kan banyak unek-unek Nggak juga lah. terus bisa menulis. Kayaknya nulis kayak gitu lebih pasarnya lebih luas ya. Tapi memang apakah Mas Didi itu menilai masa kecil Mas Didi masa kecil yang penuh dengan kepahitan Ibu saya sama bapak saya pisah, cerai, pada saat Mas Didi umur? kecil. Saya mungkin enggak tahu, saya ikut nenek saya waktu itu. Saya masih 1,5 tahun apa berapa. Yang jelas saya kecil sampai saya lulus SD ikut mbah saya di Bapak Ibu di Solo. Saya ikut mbah saya di Ngawi. Ibu saya kan orang Ngawi, bapak saya orang Solo. Ya. Jadi saya ikut mbah saya itu jualan warung kecil. Saya mulai kecil membantu nenek saya. Dan nenek saya itu sudah pernah kecelakaan dari kakinya satunya bermasalah. Pakai tongkat. Iya. Mas Mami juga ikut? Mas Mami ikut bapak. Oh. Padahal kan ada juga Mas Sentot ya? Mas Sendot ikut bapak. Ikut Bapak juga? Yes. Berarti masa kecilnya kesepian tidak jauh dari saudara Sangat kandung? kesepian.
Tapi mau apa lagi, kayaknya mbak saya sangat sayangnya melebihi segala-galanya juga. Dari tertutup rasa rindu itu waktu, tapi kadang mikir, mbak aku pengen nilai bapak, pengen nengok bapak. Ya mesti nanti dulu kalau udah punya duit. Orang dia jualan warung kecil kan kita naik bus, Mas. Iya. Solo Ngawi itu jaraknya sekitar 81 km. Pak. Kita harus naik bis zaman dulu jalannya belum bagus kayak gitu. Lama, hampir 4 jam. Kangen orang tua, kangen keluarga, Yes. kangen saudara kandung. Ya, Itu tertanam di benak Mas Didi. sangat tertanam waktu itu. Ya, kita gimana ya, namanya saudara, namanya bapak itu adalah ayah saya. Iya. Dan ibu yang melahirkan saya pasti rindu. Iya. Pasti rindu. Suka colong-colongan pergi ke kota Nggak. mereka. Saya jadi kelas 3 SD pernah naik bis sendiri itu dari Ngawi sampai ke Solo pengen ketemu bapak. Nggak takut. Nggak takut. Zaman dulu kan nggak ada yang kayak gini, Mas. Mbah setuju nggak pada saat Mas Didi bilang, saya mau jadi seniman, penyanyi, pengamen? Saya sudah ngamen kayaknya mbak saya sering ngomong kuy apa orang ngisin-ngisini. Ngisi-ngisini, wopo. Apa ndak bikin malu keluarga. Itu dia. Lu bapakmu sama ibumu cerai itu kan seniman tuh itu gitu. Iya. Itu kan badut ngarani gitu kan. Saya ndak mbah aku bilang. Akhirnya saya tetap curi-curi yang saya bilang ngamen-ngamen tadi. Itu sejak itu. Berarti pada saat dia sumbah? Itu masih kecil, belum. Belum? Tapi selalu saya bercerita sama mbak saya, aku pengen jadi kayak bapak. Pengen jadi seperti bapak. Nah, begitu saya sudah sunat bareng Mas Mami di Kitan, kan aku bareng sama Mas Mami almarhum. Iya. Itu di Solo itu. Iya. Udah gede kan saya kelas 4, Mami kelas 6 kalau nggak salah Iya. waktu itu sunatnya. Terus bapak bilang kamu nanti SMP melu bapak ya le, ikut bapak ya le, nggih. Saya bilang iya. Mulai ngamen, itu mulai curi-curi ngamen aku udah. Mas, kita pindah tempat yuk. Ya, Kita makasih. lihat, kita jalan-jalan ke Pasar Seni. Pasar Yes. Seni ini kan tempat di mana Mas Didi tumbuh. Ya, Iya kan di sini? ya di sini Coba. itu termasuk sahabat-sahabat saya itu masih Imam Ya. Subekti dan lain-lain. Wah, seru Ya. banget. Kita lihat yuk ke tempat-tempat yang lain nih, Mas. Ya, makasih, Mas. Ya, monggo, silakan. Ji, matur nuwun. Matur Yuk. nuwun, silakan. Wah, ini nostalgia, Mas. Dulu pernah di sini. Tidur enak Mas kayak gitu kan. Banyak loh yang kemudian mengcover lagu Mas Didi tuh. Ya, Nyanyi. ya, Ya mungkin mereka dapat uang. ya. Saya nggak dapat.